Menanggapi video interview Pak Anies Baswedan di kanal YouTube-nya Ibu Mary Riana, ya Pak Saidiman ini berkicau kayak gini kurang lebihnya lur. Ya ternyata sumbangan ke Pak Anies itu dari pihak lain. Ya ini semakin menarik karena dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye disebutin kalau sumbangan perorangan itu dibatasi hanya 75 juta dan kalau lembaga dibatasi 750 juta. Lah ini kok sampai 50 miliar, ini bagaimana? Ini sebuah hal dalam membuat keputusan itu bisa sangat subjektif dan kemudian berpotensi menabrak aturan. Nah seperti itu mau jadi pemimpin. Karena itu bagi saya obrolan Anies Baswedan dengan Mary Riana justru banyak membuka aib Anies sendiri, membasuh muka dengan air liur. Anies berusaha menaikkan citranya, tapi justru aib-aibnya terbuka dengan sendirinya. Dan dikatakan oleh Anies bahwa ada perjanjian bahwa kalau Anies kalah, uang itu harus dikembalikan. Tapi kalau Anies menang, tidak dikembalikan. Artinya dianggap utang itu lunas. Pertanyaan saya, perjanjian yang aneh, kalau kalah justru dianggap hutang, kalau menang malah dianggap lunas. Saya kira daripada urusan utang makin melilit, makin pelik, makin bikin rumit citra Anies, mending Anies memberikan pernyataan sendiri, bikin konferensi pers di depan awak media, klarifikasi sendiri. Biasanya kan Anies senang ya dapat panggung. Ini kan nggak perlu nyari-nyari panggung, panggungnya udah datang sendiri. Anies kan lihai menata kata, manfaatkan saja buat ngasih klarifikasi. Heboh utang 50 miliar rupiah Anies. Fachri Hamzah menyindir perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait utang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Dia menyatakan uang sebesar itu bukanlah utang, melainkan dukungan dengan janji politik tertentu. Skemanya, pinjaman 50 miliar rupiah itu dianggap lunas jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur. Namun pinjaman itu harus dilunasi jika pasangan itu kalah Pilkada DKI Jakarta 2017. Uang itu pun disebut bukan milik Sandiaga Uno. Uang 50 miliar rupiah itu, kata Anies, merupakan milik pihak ketiga melalui Sandiaga Uno dan dia yang menandatangani surat perjanjian itu. Menanggapi klarifikasi Anies tersebut, Fachri Hamzah memberi sentilan keras. Menurut Fachri Hamzah, tindakan itu merupakan korupsi yang nyata, apalagi dianggap lunas setelah berkuasa. Hal tersebut bisa mengarah pada bentuk kerjasama yang tidak sehat dari pemerintah di mana Anies sebagai gubernur dan pihak ketiga yang memberikan pinjaman dana kampanye tersebut. Namun demikian, Fachri Hamzah mengatakan dia tidak sedang membicarakan siapa-siapa. Yang dibicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal. Hingga saat ini, belum ada kejelasan soal uang 50 miliar rupiah yang berubah dari pinjaman sumbangan. Namun dalam peraturan KPU diatur sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar 750 juta rupiah. Sementara sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar 75 juta rupiah. Batasan ini sesuai dengan peraturan KPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 7 ayat 1 sampai 3 berbunyi: 1. Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Nilainya paling banyak 750 juta rupiah setiap partai politik selama masa kampanye. 2. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A, nilainya paling banyak 75 juta rupiah
selama masa kampanye. 3. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B dan huruf C. Nilainya paling banyak Rp750 juta selama masa kampanye. Fachri Hamzah kuliti klarifikasi Anies Baswedan soal utang Rp50 miliar ada potensi korupsi. Bola panas perjanjian politisi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kini terkuak ke publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikatakan memiliki utang sebesar Rp50 miliar kepada rekannya atau wakilnya Sandiaga Uno. Namun uang Rp50 miliar yang disangkutkan kepada Anies Baswedan sebagai utang itu telah ditepis. Anies mengatakan uang tersebut bukan hutang, melainkan dukungan dari pihak ketiga dengan janji politik tertentu. Saat diundang ke YouTube milik Mary Riana, Anies mengatakan bahwa utang tersebut adalah otomatis terbayar karena dia dan Sandiaga Uno menang Pilkada DKI Jakarta 2017. Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa uang 50 miliar tersebut bukan milik Sandiaga Uno sebagaimana yang diketahui publik, melainkan dari pihak ketiga melalui Sandiaga Uno. Sandiaga sebagai menjamin dan Anies Baswedan yang menandatangani surat perjanjian itu sebagai penanggung jawab. Di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Saya dan Pak Sandi tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu, artinya selesailah kira-kira, tegasnya. Menanggapi klarifikasi Anies Baswedan terkait pinjaman dana kampanye di belakang layar tersebut, Fachri Hamzah menilai itu adalah dana ilegal. Selain itu, Fachri Hamzah mengatakan tindakan seperti itu merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada korupsi. Apalagi dianggap lunas setelah berkuasa, hal itu berpotensi terjadinya gratifikasi. Sebab tindakan itu bisa mengarah pada kerjasama tidak sehat antara penguasa dan orang yang memberi pinjaman, mengingat tidak ada yang gratis dalam dunia politik Indonesia. Untuk itu, Fachri Hamzah meminta agar praktik-praktik seperti itu harus segera dihentikan dari tubuh politik Indonesia, terutama soal politik dari aliran dana uang ilegal. Namun demikian, Fachri Hamzah mengatakan dia tidak sedang membicarakan siapa-siapa. Yang dia bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal.